Halo semuanya, malam ini kita akan membahas tentang health and bank confidentiality, protecting people and data. After this, I wanna tell you about a purpose from health and bank confidentiality, protecting people and data. Oke, sekarang kita mulai. Jadi di era digital ini, data menjadi aset yang sangat berharga. Informasi kesehatan dan data perbankan merupakan dua jenis data paling sensitif yang dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data, kesehatan dan perbankan menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi hak privasi dan keamanan masyarakat. Nah, confidentiality dan kerahasiaan adalah prinsip perlindungan informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dalam sektor kesehatan dan perbankan. Confidentiality bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu maupun institusi lain. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di bank itu kita harus jaga nih data orang yang akan nabung, data orang yang akan investasi, orang-orang yang menyimpan uang di dalam bank, karena kita nggak tahu nih data tersebut itu nanti suatu ketika pasti akan salah gunakan kalau kita tidak menyimpan atau menjaga data tersebut. Maka dalam instrumen keuangan maupun perbankan, ya data itu adalah sesuatu yang paling sensitif. Maka hal tersebut harus dijaga dengan ketat. Kalau nggak dijaga, maka berarti sama dengan kita telah menduakan atau mencampakkan ya orang yang menyimpan uang di lembaga keuangan. Maka supaya ngerti nih kita nih, oh kita di bank itu nyimpen duit kira-kira aman nggak sih gitu. Kita lihat dulu nih instrumen yang ada di bank tempat kita menyimpan duit itu. Jadi jangan asal-asal nyimpen duit gitu ya, paham ya. Jadi kalau misalkan kita nyimpen duitnya itu sembarangan, ya nanti yang ada uang kita itu hilang semua. Nah, aktivitas yang biasanya itu dilindungi itu adalah aktivitas yang vital biasanya tuh, kayak aktivitas kirim mengirim gitu. Nah ya kan, aktivitas kirim mengirim, aktivitas m-banking gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu juga harus diperketat, terutama di era sekarang, era digital. Confidentiality atau rahasia bank adalah kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah seperti identitas, saldo rekening, dan transaksi keuangan. Prinsip rahasia bank bertujuan melindungi nasabah dari penyalahgunaan data, kejahatan finansial, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Kalau kita lihat-lihat nih ya gitu, yang nggak kita jaga, yang kita anggapnya itu aman-aman aja ya, tiap harinya itu kita ngelihat di berita-berita, oh ini ada kejahatan di bank ini, wah ada yang maling di bank ini, oh ada customer service yang maling duit dari rekening nasabah gitu. Nah kayak gini itu kan kita nggak tahu gitu loh, kita nggak tahu kapan terjadinya. Maka terutama di dalam lembaga keuangan itu juga harus memiliki sistem yang ketat ya gitu, yang ketat. Agar apa? Bertujuan apa? Untuk menjaga kepercayaan gitu. Karena ketika kepercayaan itu nggak ada, maka orang-orang itu bakal rame-rame nih ngambil uang dari bank. Kalau uangnya udah habis di bank, maka
ya otomatis perbankan itu akan mengalami penurunan investasi yang membuat ya ekonomi menjadi surut. Nah, ketika ekonomi surut, maka inflasi akan terjadi. Ketika inflasi terjadi, maka negara akan chaos. Nah, prinsip-prinsip yang seperti itulah yang harus kita lindungi. Perbankan harus tahu. Perbankan harus berketat dan kita harus tahu instrumen yang ada di perbankan. Perlindungan ya itu perlindungan atau regulasi keuangan yang ada di perbankan itu dukung oleh regulasi dan pengawasan dari otoritas terkait di sektor perbankan. Ya, itu regulasi yang memastikan bahwa data hanya dapat dibuka dalam kondisi tertentu seperti atas persetujuan pemilik data atau perintah hukum gitu ya. Jadi kayak di Swiss, di Swiss itu nggak bisa tuh sembarangan ya, negara sendiri pun itu nggak bisa buka data pribadi rekening nasabah gitu. Jadi nasabah itu dilindungi, makanya ada berita koruptor nyimpen duit di Swiss biar nggak ada yang ngelacak keuangan itu. Berarti kita bukan ngomongin koruptor ya, tapi kita ngomongin sistemnya. Berarti sistemnya udah ketat banget gitu loh. Sistemnya udah ketat banget ya, walaupun nggak harus seketat di Swiss, tapi yang harus kita contoh itu adalah saling memberikan kepercayaan yang bagus kepada pelanggan maupun nasabah yang akan menabung gitu loh di lembaga keuangan. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.